Dari Samuel Aronggier. Bang, sekarang lagi trading for living nggak bang? Atau lagi ada minat ke arah sana? Jujur kalau untuk trading for living sebenarnya sudah bisa, tetapi kenapa kok kita nggak trading for living atau cuma trading aja? Trading saya suka sebenarnya untuk trading, tetapi trading di sini itu katakanlah saya lagi sakit gitu ya, tidak bisa didelegasikan ke siapapun atau saya nggak percaya sama siapapun. Oke, karena setiap orang katakanlah skill kita sama, ilmu kita sama, tetapi psikologi kita beda, hasilnya bakalan berbeda. Itu kalau saya sih. Makanya kita nggak cuma trading, kita ada bisnis-bisnis lain yang sedang berjalan tanpa perlu ada saya di situ. Nah, dan saya terus menambah pasif income supaya ketika trading ini lagi down masih ada yang bisa mengcover. Jadi itu sih alasannya. Dari Elsa Olia, Mas, saya sudah tarik trendline H1 eksekusi di M15, tapi kenapa ketika harga siap dieksekusi selalu tidak sesuai dengan session saya, harga malah siap dieksekusi? Asia atau London? Pair saya 4 dan bagaimana? Jadi gini, ada 3 session. Kalau kalian masih belum mengerti tentang sesi, kalian bisa cek di video ini. Di situ kalian bisa mengerti kenapa kita trading waktu session. Bu Elsa di sini bilang, saya tarik trendline-nya dia 1 M15 nggak dapat nih untuk entry. Saya harus bagaimana? Jawabannya adalah tidak setiap hari itu entry posisi. Kalau emang market memberikan kita opportunity untuk entry, ya kita bakalan entry. Nah, kenapa orang-orang itu entry aja? Tergantung probabilitas. Oke, contoh kita waktu live trading jam 2 dan jam 7 malam, kita cari probabilitas yang gak tinggi, 70% ke atas. Makanya kalau kalian lihat win rate-nya itu tinggi banget. Kenapa? Kalau kita open posisi, oke, ini bagus nih. Jadi kita harus cari probabilitas yang agak gede untuk kita masuk ke market. Kita meresikokan modal kita untuk mendapatkan profit yang agak lumayan, bukan meresikokan modal kita untuk kehilangan. Nah, jadi itu berbeda. Saran saya, misalkan nggak ada tuh di jam 7 sampai jam 8, ya sudah, nggak usah entry, besok lagi. It's okay. Tidak ada yang menyuruh Anda untuk trading setiap hari. Dari Noe Heart, Bang, bahas tentang bagus mana instant entry atau pending order. Jawabannya adalah saya lebih suka untuk instant entry. Kenapa? Saya contohkan di Euro JPY sekarang ya. Kita tarik garis trendline di sini nih. Oke, kelihatan tuh. Dia sekarang menyentuh area trendline, kemudian break, gini break, kemudian retest, kemudian dia langsung naik secara drastis. Ini seharusnya bagaimana nih lanjutannya? Lanjutannya ya dia turun sebelum melanjutkan kenaikannya. Turunnya sampai mana? Kita bisa cek area Fibonacci dan support resisten dan lain-lain. Support resistennya yang kuat ada di sini, tepat banget di area Fibonacci. Oke, good. Berarti kemungkinan dia penurunan ada di area sini. Kita bisa pending order di sini. Bisa apa enggak? Jawabannya adalah bisa. Tetapi apakah itu bagus? Kalau menurut saya, kalau saya pribadi itu kurang, tapi yang bagus yaitu di alert namanya. Kenapa? Ketika menyentuh area support resisten di sini, ketika harga menyentuh, kita nggak tahu tuh dia break, oke, dia bakalan akan lanjut bagus banget, atau dia membentuk rejection ketika menyentuh area ini tadi. Kita nggak tahu. Jadi mending kalau harga sudah turun di sini, kita lihat tuh marketnya bagaimana selanjutnya. Apakah dia akan membentuk rejection, apakah dia break. Kalau rejection kita buy, kalau break kita nggak ngapa-ngapain. Jadi kayak gitu. Biasanya saya menggunakan alert. Di TradingView kalian tinggal klik plus saja di sini, plus, kemudian add alert. Udah selesai gitu aja. Nanti di HP kalian harus ada TradingView-nya, di HP itu bakalan di notifikasi. Ada harga Euro JPY sudah menyentuh 139.339. Dari situ baru kalian bisa cek. Dari Kabib NB, trader negara sebelah negara sebelah, siapa negara sebelah? Ada yang pakai risk reward ratio 1/10. Oke, sekali OP 10% dari modal dalam jangka panjang, apakah bagus? Jawabannya adalah kurang bagus. Kenapa? 1/10 itu memang kelihatannya keren banget, itu lagi rame kayak gini, stop loss kecil, TP nya gede, itu rame banget. Tapi kesalahannya di sini adalah risikonya. Kenapa? Ketika stop loss kecil, TP gede banget, berarti stop loss ini bakalan sering terkena di situ. Atau kalau mereka pakai BEP, katakanlah dia jalan sedikit profit, dia taruh stop loss agak ke bawah, itu juga lumayan sebenarnya. Tetapi yang saya nggak suka itu adalah resikonya 10%. Berarti Anda diberi kesempatan 10 kali gagal. Pernah loh saya gagal 10 kali berturut-turut gagal. Anda pasti juga pernah. Nah, makanya kenapa kok kalian bisa bilang 10% itu bagus? Mending pakai resiko yang biasa-biasa aja, 1-2%. Nah, dapatnya kecil. Ya tergantung modalnya. Kalau modalnya kecil ya dapatnya kecil. Kalau modalnya gede, untungnya
resikonya pasti gede. Tetapi ingat, kalau kalian bisa mengelola modal kecil, berarti kalian juga bisa mengelola modal besar. Jangan terlalu ingin cepat dapat yang gede, tetapi pastiin skill Anda, money management Anda, kemudian mindset Anda bagus dulu. Dari Ruslili, setelah banyak belajar dari YouTube ini, emosi trading saya semakin membaik. Saya membiasakan diri TP 10%, stop loss 4%. Kalau ada setup yang benar-benar pahami baru entry, nggak ada setup no entry. Good, ini saya bilang tadi, kalau probabilitas kecil ya nggak usah entry. Kalau probabilitasnya besar, boleh tuh entry. Kalau kalian lihat juga waktu kita live itu terkadang juga kita nggak ada open posisi, padahal ada yang bagus tuh, tapi menurut saya probabilitasnya kecil banget. Jadi mending saya nggak usah daripada saya kehilangan uang. Kita harus melihat market itu dengan pemikiran bahwa uang kita taruh di situ, apakah akan ada kemungkinan berkembang, apakah akan ada kemungkinan losing, probabilitasnya berapa. Kita harus berpikiran seperti itu, bukan hanya open sell, open buy, open sell, open sell, open buy. Semua orang bisa kalau kayak gitu. Maka dari itu kenapa 90% trader forex itu gagal gara-gara itu. Oke, dari IP Story, Mas Tama mau tanya dong mengenai perbandingan leverage kecil dan besar, apakah akan sama profit atau lossnya apabila entry misal satu lot target 10 pip. Kalau lotnya sama, itu leverage itu tidak berpengaruh. Katakanlah kita take profit dengan 10 pip, ya pendapatannya tetap sama, 1 dikali 100 berarti $100 kalian mendapatkannya. Walaupun leverage-nya 1 banding 10, 1 banding 100 itu sama saja. Yang membedakan yaitu ketika kalian open posisi. Untuk satu lot kalian membutuhkan uang $100.000 atau 1 miliar rupiah baru kalian bisa open satu lot. Kita nggak punya uang sebanyak itu untuk open satu lot. Maka dari itu broker itu meminjami uang atau meleverage uang kita 100 kali kalau kalian pakai 1 banding 100. Katakanlah modal Anda itu $1.000. Kalian nggak bisa tuh open satu lot karena satu lotnya $100.000. Broker di sini memberikan leverage kepada Anda dikali 100. Kalau kalian memakai 1 banding 100, jadi 1000 tadi dikali 100 menjadi $100.000. Disitulah kalian bisa open satu lot. Berarti broker dapat apa nih? Broker dapat komisi dari gara-gara kalian itu dibantu oleh broker tadi. Tetapi ketika minusnya itu tepat di modal Anda, katakanlah modal Anda kan 1000, minusnya itu sampai 1000, berarti broker nggak mau rugi tuh, langsung di close posisinya modal Anda, langsung habis. Itu biasanya yang dinamakan margin call. Jadi bedanya di situ sebenarnya, hanya open posisinya. Kalau kalian mau open posisi katakanlah satu lot tapi modal Anda nggak cukup, ya nggak bisa. Leverage-nya harus agak gede. Tapi ingat, leverage lebih gede berarti resikonya akan lebih gede. Oke, itu dari saya. Jangan lupa untuk komentar supaya kita bisa jawab pertanyaan-pertanyaan Anda di video selanjutnya. Bye bye.